Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Giriananta. Saya adalah peserta kelas data analis di PPKD Jakarta Selatan. Untuk hari ini, saya akan mendemonstrasikan cara validasi data. Pertama-tama, kita buka dulu datanya. Berikut adalah dataset yang saya gunakan untuk demonstrasi penggunaan kendaraan dinas di suatu perusahaan. Untuk datanya dia terdiri dari 12 kolom dan 108 record atau baris. Pertama-tama kita lihat dulu, identifikasi dulu apa saja data yang ada di dalam data ini. Pertama-tama kita validasi dulu kolom pertama, yaitu kolom ID. Kita cek apakah ada duplikat di dalam kolom ini. Untuk cara ngecek apakah ada duplikatnya, kita buka halaman data dan cari remove duplicate. Kalau di saya tombolnya ada di sini, hapus duplikat. Lalu klik hapus duplikat. Akan muncul ke tabel seperti ini. Kita klik saja yang ID pinjam, terus oke. Lihat ada 3 nilai duplikat yang dihapus dan sisa ada 105 dari awalnya 108. Nah, sudah dicek lagi berarti sudah tidak ada duplikat di sini. Selanjutnya pada kolom nomor polisi. Untuk nomor polisi, mari kita lihat ini ada beberapa dia penulisannya tidak sama dengan yang lain. Contohnya ini kita lihat di baris 30 dia menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Nah, caranya bagaimana bisa kita samakan dengan lain? Kita menggunakan Power Query. Nah, untuk menggunakan Power Query kita klik halaman data lagi. Terus ke bagian kiri dapatkan data. Lalu klik dari sumber lain atau from other source. Kalau pakai bahasa Inggris from table or range. Nah, dia akan membuka halaman Power Query-nya. Diklik OK, sudah sesuai dengan range datanya. Cek sedikit lagi. Oke. Nah, berikut sudah terbuka halaman untuk Power Query-nya. Nah, caranya bagaimana biar menyamakan formatnya? Kita klik kolomnya, lalu klik halaman transform, lalu klik format yang logonya ABC seperti ini. Nah, untuk menyamakannya tadi karena kita ingin membuat semua huruf besar, kita klik huruf besar atau kapital. Nah, ini juga hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk kolom-kolom yang bersifat string atau kata-kata huruf bukan angka. Contohnya ini untuk nama peminjam, mari kita cek apakah ada yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, ini ada salah satu contohnya ya, untuk nama Fitri Safitri dia menggunakan huruf kecil di huruf pertamanya. Caranya sama, kolomnya kita select ke transformasi, klik format. Ada pilihan untuk kapitalisasi setiap kata atau capitalize each word. Kita select, kita klik. Jadi sudah dilihat ya, namanya Fitri Safitri ini sudah huruf kapital awalnya. Lalu yang lain-lain juga kita sama, ini kita samakan saja. Untuk yang tujuan ini format, kapitalkan setiap kata. Lalu yang ada yang huruf lagi di mana? Ini ada status, kita sama, kita format, kapitalisasi setiap katanya biar sama formatnya. Nah, ini ada kasus yang agak berbeda, yaitu di kolom departemen. Kolom departemen ada yang kapital awal aja, ada beberapa yang singkatan, jadi semuanya kapital. Nah, caranya gimana? Kita awalnya kita langsung aja kita lihat. Kebetulan untuk ini dia tidak banyak datanya ya, tidak banyak variasinya. Jadi kita langsung saja kesamakan dulu. Nanti yang khusus yang singkatan bisa kita edit. Edit untuk semua yang sama seperti itu. Nah, jadi kita lakukannya sama, kita kapitalisasikan untuk setiap kata. Nah, kita terlihat kan memang untuk IT dan HRD dia hanya kapital di depannya. Lalu kita bisa ganti nilai atau change value. Nah, tadi kan ada HRD dan IT yang singkatannya. HRD kita ganti dengan HRD.
Nah, dengan cara ini semua HRD akan berubah jadi all caps. Jadi tidak perlu mengganti satu-satu, mengganti satu kategorinya aja, ntar semua yang ikut. Lakukan hal yang sama untuk yang kategori IT, ganti nilai, cek IT dan ganti dengan IT Capital. Oke, baik, sudah selesai. Baik, selanjutnya kita bisa ke kolom sebelahnya, yaitu kolom tanggal. Nah, untuk tanggal ini kalau kita buka di Power Query, biasanya dia langsung otomatis terseragamkan formatnya. Jadi kalau ada yang tanggalnya pakai strip atau pakai tahun dulu, ada yang pakai bulan dulu, beda-beda, dia biasanya langsung di otomatis. Nah, ini jadi dia kalau dari sini biasanya langsung. Baik, berarti kalau sudah selesai untuk penggunaan Power Query, kita langsung saja ditutup dan muat. Nah, dia akan membuat sheet baru yang berisi data-data yang sudah kita clean berdasarkan tadi ya, tanggal, kita tanggal jam nih, ada yang formatnya beda nih, dia pakai tanggal, bulan, tahun, sedangkan yang lainnya dia pakai tahun, bulan, tanggal. Nah, dia jadi beda sendiri. Nah, tapi kalau udah di sini tadi otomatis sudah ya, namanya tadi kalau nggak salah atas nama intan Honda ini KD052. Kita cek. Nah, formatnya udah sesuai sama yang lain yang disamakan ya. Nah, mungkin kalau begini kita ngikutin saja ya, ngikutin Power Query-nya. Format yang kita gunakan adalah tanggal, bulan, tahun. Formatnya kita standarisasi seperti itu. Dan itu sudah otomatis. Baik, selanjutnya kita akan memvalidasi missing value. Dari lihat kita pertama itu ada di kolom tujuan. Nah, ini ada beberapa baris yang ya missing. Untuk cara melihat seluruhannya kita bisa lihat di filter, terus dicek kosong atau blanknya. Lihat, berarti ini ada 4 baris yang missing value tujuannya. Nah, untuk ini ada teknik, kita bisa gunakan teknik imputasi karena memang data ini dia tidak banyak ya, barisnya jumlahnya tidak banyak, itu hanya 4 dari 105, dan datanya ini dia tidak terlalu pengaruh sama hasil analisis. Contohnya memang kalau yang kita dipakai analisis adalah ini bagian kanan, yang ini dia hanya untuk identitas, jadi dia tidak terlalu berpengaruh. Nah, bagaimana cara imputasi? Imputasi itu adalah memasukkan data dengan berdasarkan logika, atau ini kita akan menggunakan modus, karena asumsi ya udah gini, kayak itu adalah tujuan yang sering, kemungkinan besar orang ini akan tujuannya sama dengan mayoritas. Nah, dengan modus juga, modusnya itu didasarkan departemennya. Jadi kalau ini Mbak Mega ini dia departemen IT, berarti tujuannya kita masukkan apa yang paling banyak di IT. Dan caranya bagaimana kita mencari modusnya? Kita insert atau sisipkan, buka tabel sisipkan, kita klik pivot table, kita buat pivot table. Mungkin filter dihilangkan dulu. Pivot table dari tabel ini, pivot table. Pertama kita tarik departemen ke baris satu row, lalu masukkan tujuan di row bawahnya departemen. Akan seperti ini. Lalu kita masukkan ID pinjam ke nilai hitung atau count. Nah, terlihat sini untuk tiap departemen ada ya yang modusnya, ada yang lebih banyak dari yang lain. Nah, kita masukin saja ini pertama di finance, dia paling banyaknya training outbound atau server maintenance. Kita pilih salah satu aja, kita pilih yang server maintenance saja seperti ini. Kita filter lagi tadi biar kelihatan. Oke, finance tadi dia server maintenance, jadi kita masukkan server maintenance. Lalu yang kedua HRD paling banyak, dia ada 3. Yang modusnya itu ada demo produk, kunjungan klien, dan server maintenance. Kita masukin aja kunjungan klien ya, kunjungan kliennya, kunjungan klien. Lalu untuk IT dia paling banyak di inspeksi gudang atau audit cabang. Kita masukkan juga
cabang dan legal. Yang terakhir ada di paling banyak mayoritas di recruitment job fair. Oke, baik. Baik, begitu untuk teknik imputasi menggunakan modus. Nah, selanjutnya untuk validasi yang kita bisa lihat adalah tanggal kembali aktual. Ini sangat terlihat bahwa banyak data yang missing atau blank. Mungkin kita lihat di filter kosong. Baik, coba kita lihat ini ada sekitar 17 data yang blank ya, berarti cukup banyak. Nah, pada kasus ini biasanya kalau sudah mencapai lebih dari 15% dari totalnya, dan di sini 17 dari 105 itu sudah mencapai sekitar 17-18% ya, berarti dia biasanya dipertimbangkan untuk dihapus kolomnya. Nah, jika dilihat di sepintas, kalau dihapus kolom ini tidak terlalu bermasalah ya, karena sebelahnya tuh ya masih ada lah ya, nggak blank gitu. Namun kalau kita cek lagi, kita bandingkan. Kalau dia tanggal kembali aktualnya kosong, kilometer keluar dan kilometer masuknya tidak ada perubahan, berarti dia perjalanannya 10, hanya 0 kilo. Dan BBM yang digunakan tuh 0 dan statusnya dipinjam. Nah, ini dapat kita asumsikan bahwa awalnya mungkin pertama-tama kita bakal mengasumsikan bahwa memang kendaraan ini yang dalam baris ini memang masih dipinjam, dalam proses pinjam, jadi belum balikin. Namun data yang kita ambil ini dia paling lambat tuh dari 30 Juni 30/06 bulan 6. Nah, sedangkan nih datanya aja yang missing nih dari bulan Mei. Nah, menurut saya itu tidak mungkin banget mobil dinasnya dipinjam hingga 2 bulan gitu tuh. Nah, jadi dapat kita mungkin ambil kesimpulan bahwa ini bukan masih ada kemungkinan ini bukan masih dipinjam, melainkan karyawannya tidak melapor ketika dia mengembalikan kendaraannya. Nah, oleh karena itu gimana? Jadi dalam kasus ini saya akan bikin dua analisis, dua hasil validasi. Yang pertama yang tadi barisnya akan dihapus, jadi baris-baris yang kosong ini akan dihapus dan agar bisa digunakan sebagai analisis data ini, jarak dan BBM agar bisa dianalisis. Karena kalau dianalisis ditambah data yang missing di kolom ini akan banyak yang bias, karena BBM 0 atau jaraknya 0 km itu kan sangat mempengaruhi hasil analisisnya. Jadi itu untuk analisis pertama saya berikan validasinya ini dihapus, semua kolom blank ini akan dihapus. Dan saya akan melakukan itu dengan cara kita filter saja yang kosong. Mungkin kita copy aja berarti ya, ini copy, pindahkan atau salin, buat salinan. Kita ganti nama analisis pertama, validasi pertama 1. Ini kita beri validasi 2. Nah, di validasi 1 kita tadi hapus semua kolom yang blank. Untuk cara hapusnya mungkin kita dihilangkan dulu filternya. Lalu mungkin kita bisa di-sort aja, diurutkan. Kita sort. Nanti yang blank akan terkumpul jadi satu. Di sini kita bisa select. Lalu kita hapus. Nah, berarti sekarang di sini semuanya tidak ada yang blank. Jadi seluruh data setelah ini yang kilometer sekarang ada nilainya, dia tidak ada jaraknya, ada berapa kilo, ada jumlah BBM-nya per satuan liter dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini dibiarkan saja missing value-nya. Nah, kenapa dibiarkan dan kenapa dibikin 2? Jadi untuk validasi yang kedua ini dapat digunakan untuk analisis kepatuhan karyawan dalam melaporkan selesai peminjaman mobil. Jadi bisa
dijadikan insight ya. Jadi missing value ini dijadikan insight. Jadi nggak cuma data yang ada ininya aja ya, yang ada angka ya, ada huruf itu, tidak hanya itu aja. Jadi data yang missing bisa juga dijadikan insight. Contohnya dia nih, kalau dia kosong berarti kita asumsikan itu ya, mereka tidak patuh untuk melapornya. Nah baik, berarti dari hasil 2 validasi ini berarti sudah selesai untuk proses validasinya, dan dapat dikatakan bahwa dua hasil ini sampai titik ini, data yang ada di layar ini merupakan data yang bersih atau data yang sudah valid. Nah berarti kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yang akan dibahas di video selanjutnya. Sekian dari saya, sudah selesai untuk demonstrasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.